Sepanjanglah hirup api, sejamu jika agungan Gusti. Kalayan raga pandangan, tekendat nyaman. Shalom, selamat datang kembali di ibadah online Pemuda Remaja GKP Bandung pada hari ini. Kiranya senantiasa sukacita Tuhan melindungi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa, dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan sorga yang kudus, Tuhan yang kami imani dan yakini dalam Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami ucap syukur hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih juga untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu ya Tuhan, pada kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan sebentar ya Bapa, pada hari ini kami akan mulai ibadah kami. Biar Engkau siapkan hati, pikiran, telinga kami ya Tuhan untuk mendengarkan, merenungi dan melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Dan setiap segala pujian yang kami naikkan hanya untuk memuji kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Nas pembimbing pada ibadah hari ini terambil dari Roma 13 ayat 2 berbunyi demikian. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya dan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya undang teman-teman untuk bersaat teduh sejenak, mengakui setiap segala dosa, setiap segala kekurangan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur hadirat-Mu ya Bapa. Seraya kami juga mau mengakui setiap dosa, setiap kesalahan, setiap kekurangan, setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap pikiran yang ada dalam pikiran kami. Kami mau mengakui segala dosa kami di hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, baharui kami ya Bapa. Engkau juga yang setiap dengar setiap segala seru doa kami ya Tuhan. Kita mau kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Sama-sama kita katakan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur buatlah sembuh. Yesus Tuhan, Yesus
Lalu dengarlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9, berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin teman-teman, dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kang Ferry Firmanto. Dan kita akan muji kembali nama Tuhan dengan pujian Tiada Sepertimu. Kita angkat pujian kita. Anugerah-Mu kepadaku, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. kita nyatakan Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
Selamat pagi rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Roma 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah berikan kami kekuatan, kalau Tuhan sudah berikan kesehatan kepada kami masing-masing pribadi Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan apa yang Tuhan berikan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk hal itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini, pada minggu pagi hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman Engkau. Kami mau Tuhan Engkau yang bukakan hati pikiran kami masing-masing pribadi supaya boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara pagi hari ini hanya ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari Roma 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Akan saya bacakan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita melakukan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena kuasa hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah masing-masing mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan pemuda dan remaja yang kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema Tanah Air Beta. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan bahas satu persatu. Pada saat ini 16 Agustus 2020 dan besok hari kita akan sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, yang ke-75 tahun. Kemerdekaan tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita atau para pahlawan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap mengingat jasa para pahlawan. Para pahlawan itu adalah orang yang sangat kita hormati karena sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita, Indonesia ini. Para pejuang yang terdahulu itu tidak lepas dari turut campurnya anak muda, para pemuda. Baik itu
pada zaman 1908, 1928 atau disebut dengan lahirnya pemuda, perjuangan pemuda. Itu tidak terlepas dari perjuangan kaum muda. Nah, negara dan gereja tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kita akan bahas dari perikop ini. Ada 3 kebenaran yang diajarkan melalui perikop ini. Yang pertama adalah kekuasaan adalah anugerah Allah. Yang kedua adalah ketundukan terhadap pemerintah adalah kewajiban. Yang ketiga adalah taat pada pemerintah adalah hal yang serius. Ada 3 perikop ini yang akan kita bahas. Kita akan bahas satu persatu. Kekuasaan adalah anugerah Allah. Kita perhatikan dari ayat bacaan tadi, Roma 13 ayat yang pertama. Dikatakan pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi sebetulnya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Artinya yang pertama adalah bahwa kita harus takluk kepada penguasa. Sebab mereka adalah mewakili Allah. Bila kita menghadapi penguasa, kita tidak berhadapan saja dengan manusia, tetapi kita juga berhadapan dengan Allah. Arti yang kedua adalah keberadaan pemerintah berdasarkan pada ketetapan Allah. Dasarnya adalah kepercayaan. Tapi bukan berarti pemerintahan itu adalah keturunan dari dewa atau keturunan dari Allah. Tetapi pemerintahan ini dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Persoalannya adalah pemerintah seharusnya adalah orang yang pantas. Orang yang mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah pemerintahan adalah berasal daripada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Dan ditegaskan juga dalam Roma 13 ayat yang keempat. Kata hamba yang dipakai di sini adalah dalam bahasa aslinya dikatakan diakonos atau pelayan. Arti pelayan adalah yang mewakili atau yang mewakili Allah. Jadi pemerintah dipercaya masyarakat Romawi sebagai utusan Tuhan untuk memimpin dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Kita masuk ke kedua. Perikop yang kedua diambil dari yang kedua adalah ketundukan terhadap pemerintah adalah kewajiban. Kata takluk dalam bahasa aslinya disebut dengan hupatasso. Ada beberapa kali dalam Perjanjian Baru dikatakan hupatasso, yaitu takluk. Yang pertama dari Yakobus 4 ayat 7. Kita harus takluk terhadap Allah. Berikutnya Roma 8 ayat 7. Kita harus takluk terhadap hukum Allah. Yang berikutnya Efesus 5 ayat yang ke-24. Kita harus tunduk atau takluk kepada Kristus dan juga terhadap para pelayan gereja, yaitu dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-16. Juga menurut Efesus 5 ayat 22, seorang istri Kristen harus takluk kepada suaminya. Dan berikutnya masih banyak di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa kita harus takluk. Takluk kepada penguasa bukan berarti kita menurut. Bukan hanya menurut tapi mengkritisi juga. Jadi setiap apa yang pemerintah lakukan itu adalah untuk kebaikan kita. Tetapi juga kita harus mengkritisi apa yang harus kita lakukan jika pemerintah keluar dari apa yang Tuhan ajarkan. Berikutnya adalah taat pada pemerintah adalah hal yang serius.
Keseriusan terlihat dari konsekuensinya. Orang yang tidak tunduk kepada pemerintah melawan ketetapan Allah dan konsekuensinya yang berat, yaitu akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Peringatan itu terlihat dalam 1 Timotius 2 ayat 1, Titus 3 ayat 1, dan 1 Petrus 2 ayat 13 sampai yang ke-17. Juga berbicara tentang sikap orang Kristen terhadap pemerintah, maka perlu dipertanyakan. Mengapa Paulus menganggap perlu dengan begitu tegas menyatakan hukum kepada mereka yang melawan pemerintah? Kemungkinan karena jemaat di Roma bersimpati pada gerakan kaum Zelot atau orang Kristen di Roma. Oleh keyakinan bahwa akhir zaman sudah dekat sehingga mereka memandang rendah segala hal duniawi, termasuk negara. Itu sebabnya Paulus menyadarkan kepada mereka akan sebuah aspek penting, yaitu menghargai pemerintah. Berikutnya, keseriusan terlihat bagaimana Tuhan menyadarkan kita melalui suara hati. Itu kita lihat dalam ayat yang kelima. Setiap orang Kristen harusnya memiliki kesadaran untuk tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah merupakan hamba Allah. Allah melalui Paulus mengatakan kepada seluruh manusia supaya takluk, bukan hanya karena kemurkaan Allah saja. Itu adalah ayat yang kelima A. Tetapi karena dorongan suara hati kita, suara hati, Allah ingin supaya manusia benar-benar memahami hal ini. Itu sebabnya Ia menanamkan di dalam hati nurani kita bahwa pemerintahan itu ada karena ketetapan Allah dan mereka menjadi hamba Allah untuk menjalankan roda kepemimpinan yang ada di dunia. Jadi kesimpulannya, gereja dan negara merupakan dua institusi yang berbeda. Namun keduanya memiliki hubungan yang erat. Jemaat gereja sekaligus adalah warga negara. Oleh karena itu seharusnya terbina hubungan yang baik antara gereja dan negara. Sejarah telah memperlihatkan bahwa gereja yang menguasai negara membawa kepada masa kegelapan gereja. Demikian juga dengan masa di mana negara menguasai gereja, ini adalah masa yang suram di dalam perkembangan kekristenan. Solusi yang terbaik adalah membiarkan keduanya tetap berada. Mereka keduanya tetap berbeda namun berjalan dalam terang firman-Nya. Jadi setiap individu dalam gereja wajib tunduk pada negara. Namun pemerintah menjalankan roda pemerintahan sebagai wakil Allah dengan hikmat melindungi dan mengusahakan kebaikan warga negaranya. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang kasih oleh Kristus Yesus, bagaimana penerapan dalam kehidupan kita masing-masing pribadi? Sebagai kaum muda di gereja, itu kita harus mempunyai kewajiban yang sama dengan pemuda lainnya, yaitu menjadikan kewajiban kita sebagai pola hidup kita masing-masing. Kewajiban yang kita dapatkan adalah salah satunya adalah membayar pajak. Membayar pajak adalah memang memberatkan bagi kita semua, tapi itu akan membuat negara kita bisa lebih maju lagi. Dengan pajak, contohnya jalan-jalan jadi lebih baik lagi, tol bisa berjalan dengan baik, kemajuan pembangunan di negara daerah terpencil juga menjadi lebih rata. Itu adalah kewajiban, salah satu kewajibannya. Dan masih banyak kewajiban-kewajiban lain. Tetapi kita juga mempunyai hak yang sama, yaitu mendapatkan yang terbaik dari pemerintah, mendapatkan yang terbaik di segi pendidikan, kesempatan bekerja, dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai
kaum muda kita diajak pada saat ini, kita untuk dapat tunduk kepada pemerintah dan juga melakukan hak dan kewajiban kita masing-masing. Kita sama-sama berjuang, kita mengisi kemerdekaan ke-75 tahun ini dengan lebih baik lagi. Dan kita melakukan yang terbaik untuk negara dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita akan masuki doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan Yesus, di mana kami boleh bersekutu dengan rekan-rekan pemuda yang lainnya. Kami boleh mendengarkan firman Engkau, kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar pada saat ini, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keberadaan kaum muda di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung ini Tuhan Yesus. Dengan berbagai permasalahan yang ada Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang pada saat ini sedang kuliah Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau yang berkati, Engkau berikan kemampuan lebih Tuhan Yesus, supaya dapat melakukan dan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dan kami mau Tuhan sebagai anak-anak Engkau Tuhan Yesus, dimanapun mereka ditempatkan, mereka boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah perkuliahannya Tuhan Yesus, supaya orang lain boleh melihat bahwa anak-anak Engkau adalah anak luar biasa. Dan untuk saudara kami yang menyelesaikan skripsinya Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Engkau yang berkati setiap usaha dan upaya supaya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Berikan kesabaran, berikan ketenangan, berikan kreativitas yang tinggi Tuhan Yesus, supaya boleh menghasilkan skripsi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini dalam pergumulan mencari pekerjaan. Kami mau Tuhan Engkau yang bukakan lowongan pekerjaan Tuhan Yesus yang sesuai dengan apa yang mereka bisa Tuhan Yesus, dan supaya setiap pemuda yang melakukan pekerjaannya boleh melakukan dengan sukacita karena sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mau Tuhan Engkau yang sembuhkan satu persatu supaya bisa melakukan kegiatan seperti semula. Dan juga Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang lain yang saat ini berulang tahun. Kami mau Tuhan Engkau yang berkati kehidupan berikutnya, supaya tetap Engkau yang pimpin, Engkau yang berikan sukacita yang berasal daripada Engkau saja Yesus. Oh Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Pasundan, dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan Yesus, terlebih Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung. Kami mau Tuhan untuk segala macam pergumulan, untuk masalah yang ada Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Engkau yang turut campur Tuhan Yesus, supaya gereja kami dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada. Kami mau berdoa untuk pendeta-pendeta yang ada, untuk para panatua Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap pelayan-pelayan di gereja Tuhan Yesus, supaya dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik lagi. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Engkau yang pimpin pemerintahan negara kami Tuhan Yesus, dari pemerintahan yang atas sampai yang terbawah Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus mendukung setiap apa yang pemerintah ingin lakukan supaya menghasilkan ketetapan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia ini Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang masih terjadi. Kami mau Tuhan Engkau yang angkat segala pandemi yang ada Tuhan Yesus, supaya setiap orang boleh melakukan kegiatan seperti semula. Kami tahu Tuhan dengan pandemi ini Tuhan punya rencana yang terbaik bagi umat-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh kami lakukan dalam pemerintahan dan bangsa ini Tuhan Yesus. Masih banyak yang ingin kami minta,
Tapi kami percaya Tuhan lebih jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Doa yang jauh dari pernah sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang di dalamnya kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama gereja dari segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita, dan persembahan syukur kita bisa diserahkan melalui transfer ke rekening GKP Bandung melalui Bank BNI dengan nomor rekening 0383468700 atas nama GKP Bandung. Dan dengarlah ayat persembahan yang akan menghantarkan persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan kembali muji nama Tuhan dengan Kidung Kabungahan 26, Welas Asih Gusti. Sasi Gusti nu utami batan umur abdi, bagi welas sasi Gusti abdi sejana agungkeun Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Kalayan rangga pandangan tekendat nyabat ka Gusti. Kalayan rangga pandangan tekendat nyabat ka Gusti. Margi welas sasi Gusti nu utami batan umur abdi. Margi welas sasi Gusti abdi sejang agungkeun Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Kalayan rangga pandangan tekendat nyabat ka Gusti. Kalayan rangga pandangan tekendat nyabat ka Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Sapanjangna hirup abdi sejamu jika agungan Gusti. Kalayan rangga pandangan tekendat nyabat ka Gusti. Kalayan rangga pandangan tekendat nyabat ka Gusti.
kalayan bangga panangan tekendak nyambat ka Gusti. Sama-sama kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami ucap syukur hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Bapa, boleh Engkau yang berkati ya Tuhan persembahan kami ini ya Bapa. Kau berkati setiap orang-orang yang telah memberikannya, dan Kau juga memberkati setiap orang-orang yang akan mengelolanya. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Bless. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see you face to face. Hear our prayer. Bless our land as we seek you, worship you. Kita angkat pujian ini dari awal. Bless are those who dwell in your house. Bless are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on We will go from strength to strength till we see you face to face. Hear our prayer. Bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. God bless our land as we seek you, we worship. Sama-sama kita nyatakan, for you are holy. For you are holy. For you are holy. For you are holy, Lord.
you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Kita nyatakan bersama-sama. Hear our prayer. Hear our praise, oh Lord God Almighty. God bless our land as we seek you, we worship you. Hear our praise, oh Lord God Almighty. God bless our land as we seek you, we worship you. Sama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Kang Ferry Firmanto. Terima kasih dalam Yesus Kristus, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan meminta berkat daripada Allah. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah online Pemuda Remaja GKP Bandung pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjangnya hirup abdi, sejamu jika agungan Gusti. Sepanjangnya hirup abdi, sejamu jika agungan